kami hormati Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu di pamrih ajri kapihatur ka Hyang Rumuhun. Hyang Murdeng alam Gusti Nu Maha Suci nuntos ngarundaikeun urang sadayana seueur Siliwangi sekeseler Pajajaran dina danget ieu namtu mugia tepi ka cucu nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa. Ajrih kapihatur da ieu teh judulna ge Panmilang Kala. Ari milang teh ngitung, ari kala teh waktu. Ceuk bahasa Indonesia nama ulang tahun. Hari jadi kulantaran gitu urang ngagem ajaran milang kalama nanjeurkeun ajaran kalupun ngarundaikeun carita sajarah Sindang Kasih jeung Nyi Abet Kasih. Mantap ge lamun urang majaleng ka seueur deui ka deudeu, seueur deui ka welas, seueur deui ka asih payu kulantaran turunan Nyi Abet Kasih. Anu can payu mah ukur Haji Udin di Pajajar. Kulantaran kitu ciri hiji daerah anu gaduh seueur Siliwangi sekeserer Pajajaran. Biasana anak incuna nalanjeun. Mantap ge ayeuna teh Indonesia teh nuju manggung teh urang Talaga, mangtakeun mengarana Talaga Manggung. Urang Talaga keur manggung. Lain ukur manggungna, da ai manggung mah kabeh ge bisa. Tapi nangtung jeung nangtunganana teu kabeh bisa. Ai ukur ngajabat mah kabeh ge bisa. Tapi ngajabat nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan teu kabeh bisa. Kulantaran kitu ajrihna kalanceuk aing. Lanceuk aing anu ayeuna jadi jaksa agung lain ajrih kulantaran jabatanana. Tapi ajrih teh kulantaran luhung elmuna jemar pangabisana leber wawanena. Bisa mancala putra mancala putri ngurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cai panwania sita sekian ratus triliun cita hebat akeun berarti boga akeman Majalengka. Jadi lain ukur ngajabat hungkul mah jeung naon deui mantak ngerakeun. Ari ieu mah lain mantak ngerakeun, mantak ajrih hakaret aya jaksa agung leber wawanen eueuh kasieun model ayeuna hebat keprokan. Atuh baheula mah kuring teh nyangka ieu ka jenderal teh sugan teh urang Banten. Ayeuna teh urang Majalengka. Ieu ge sarua leber wawanen. Saking punyaahna ka kuring, nyalon gubernur ge mung dipilih pan. Laras tepat. Lamun PTB jadi gubernur pasti 2 periode, aing moal kabagean ayeuna. Kudu ngantri. Kulantaran PTB ngelehan harita, kuring ge sarua ngelehan, akhirna ayeuna kuring jadi gubernur ditanggungan ku PTB Hasanuddin. Luar biasa, jangkung gede dari iwa. Nah ku kituna naon deui ka ajrih urang Majalengka, ka ajrih naon? Aya Brigadir Jenderal Polisi Basajan. Sederhana, kiceutna ge jarang.
ngomong nage jarang, tapi kawanina tanda mencuri. Dan elek usaha wae oke, nanjur ketika ayeuna, iya pak, iya. Kuring mah apalna teh eta we boga kelompok bagong mogok cenah. Apalna baheula teu kuring jadi bupati, aya kapolres, gawe teh nyeunan imah rakyat miskin. Pasep guntur. Kunaon dipikaskeun? Asetna mah biasa we, guntur nu bahaya. Dikasieun mun baheula mah ngawangunan imah rakyat miskin, ayeuna newakan jelema nu sarakah, nu ngabalukarkeun kemiskinan teu turun-turun. Gitu. Tapi Pak Bupati ulah lege, lantaran aya Pak Jaksa Agung jeung aya Pak Asep Guntur anger we ari mimpin mah kudu bener. Malah kudu ngajagaan. Di dieu aya urang Pak Jaksa Agung urang dieu, Pak Asep Guntur urang dieu. Wayahna Pak Bupati jadi bupati puasa. Keprok. Cicing, nu deukeut kudu ngajagaan, kudu ajrih kabeh. Ulah aya di dieu kajadian sing jarau. Atuh salajengna ngaturkeun nuhun deui wae. Urang dieu teh lain ukur boga jenderal, aya jadi panglima korps marinir. Urang dieu kan kamari 23 gugur anggotana di Cisarua. Urang dieu. Sahadi urang dieu pengusaha. Baheula mah tukang kecap bapana teh. Ya, keluarga besar Erick Thohir. Dia pengusaha buat buleutna urusan bola geus supaya Erick mah geus. Atuh kunaon kamari can asup ka Piala Dunia? Atuh da salah mainna di ditu, geura mainna di Majalengka pas menang. Sareng Kak Boy Thohirna atuh nuhun. Urang Majalengka jadi pengusaha. Kulantaran jadi pengusaha, pan ayeuna nu berkembang di Jawa Barat dan tadi engking terus di WA ku Helmi Yahya sudah berhasil cenah geus datang ke Guangzhou ke tanggal 22 para pengusaha Cina rek datang deui investasi di kawasan Rebana. Nah, ieu teh geus sagala boga engke sore. Kuring jam 4 amprop jeung kasau nyaritakeun Kertajati. Kerta can jati-jati. Boga aya deui wae, disebuti wae, kudu masang genteng ayeuna sa Indonesia. Kudu beunghar sakedeung di urang Jatiwangi. Oke, Majalengka. Nek nyarita di we dihareup di alun-alun aya tukang sorabi geulis, urang Majalengka. Ari budak ngobeunang. Geulis tukang sorabi teh. Beres, geus asa kitu tidak mana ya? Tadi perintah bahasa Sunda tidak ingat kita. Atuh salajengna nu sami linggih ka pihatur sadaya kuwu kabeh aya kuwu. Karunya kuwu teh geus mingkin kuruk we. Sing semangat. Keun bae duit nurun ge. Nu penting mah makmur desana. Keprok. Camat aya camat. Lurah aya, eselon 2 aya kabeh, tunjangan kinerja geus naik can, boro-boro naik, pan duitna ge turun. Sadaya nu sami linggih jajaran pimpinan DPRD, dulur-dulur simkuring di DPRD Provinsi Jawa Barat, aturan, aduh, ieu teh ngeunah di urang Majalengka, halus nasibna. Boga anggota DPRD Provinsi untung. Aya Pak Untung, aya Pak Heri. Nah ieu sok galaka aing baheula. Jeung jaini kan jaini naon? Kudu kritis. Aya ieu nu sok kiriman we tangkal. Kang teteh nuhun pisan. Kunaon ieu Majalengka ieu provinsi ayeuna melak tangkal teu eureun-eureun di Jawa Barat di Majalengka we binihna. Aing boga hutang ye ka mantan lurah di dieu 1,2 miliar melaka apa? Baleung harurang Majalengka. Janten Pak, saya sampaikan Pak Erik, salah satu problem
di Jawa Barat itu rusaknya daerah-daerah hulu sungai, kemudian daerah pegunungan. Kemudian selama ini selalu program reboisasinya mercusuar atau seremoni, upacaranya habis 500 juta, nanamnya tidak ada jadi satupun karena dimakan kambing. Maka saya merubah bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat. Itu diantaranya adalah daerah-daerah pegunungan yang menjadi pusat peradaban sungai di Jawa Barat. Hari ini mulai Kuningan, Ciremai, kemudian di Gunung Gede semuanya ditanemin, tapi yang nanamnya digaji selama 4 tahun. Jadi satu orang itu harus menghambat 2 hektar dengan upah 1,5 juta sampai 2,5 juta, karena itu cara menyelesaikan kemiskinan dan cara menyelesaikan problem kerusakan hutan. Sehingga kita fokusnya bukan proyek reboisasi, tetapi adalah pengentaskan kemiskinan dengan jalan menanam pohon di puncak-puncak gunung dan di daerah resapan air. Kita akan terus menyelesaikan problem ini. Kemudian Pak Kajati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian semua yang hadir, ini anggota DPR RI, sahabat saya, Jalama, atau nomor juragan bola, nomor pisan, radio pisan. Dina danget ieu teh pan urang sami-sami keur menekung kanu agung, ngaberantang kanu maha kawasa, mudasmiti hayang widi kunaon nyarita kieu. Ajaran Jawa disebutna papat kalimat pancer sangkan paraning dumadi. Kadituna kanu kamaripatanana manunggaling kaula Gusti. Manajemen politikna manajemen politik kekuatan. Bentuk kejayaanana pakara dijieuna tinu logam. Peradaban Sunda teh gaduh papat kalimat pancer. Ari papa teh naon, ari papa teh opat. Ai kalimat naon, kalimat jeung dirina naon cenah papat kalimat pancer teh. Kita ke bahasa Indonesia biar semua orang ngerti. Apa itu papat kalimat tunggal? Itu adalah sebuah sistem nilai di mana manusia itu terintegrasi secara paripurna antara aspek kebudayaan, aspek kebangsaan, dan aspek ketuhanan. Jadi nilai ajaran leluhur kita itu selalu mengajarkan 3 hal. 1, budaya. 2, bangsa. 3, tauhid, ketuhanan. Tidak dipisahkan, tidak sekuler. Maka apa unsurnya? Unsurnya itu adalah tanah, air, udara, matahari. Maka komponen itu bersenyawa dengan nyawanya manusia, maka dia membentuk yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Bahasa Sunda rawayan jati, bahasa Islam insan kamil. Karena manusia Indonesia seutuhnya rawayan jati, manusia Sunda ngahiji. Karena ngahiji maka dia manunggal. Maka pembangunan itu harus dimulai dengan bagaimana manusia memahami tanah, bagaimana dia memahami air, bagaimana memahami udara, dan bagaimana memahami matahari. Maka kerangka dasarnya itu harus dibangun tata ruang yang memadai. Tata ruang di Jabar itu dibuat beberapa tahun yang lalu telah menghilangkan 1-2 juta hektar kawasan hijau yang berpotensi menimbulkan guncangan bencana. Maka saya merubah tata ruangnya, dikembalikan kembali. Dikembalikan kembali pada apa? Pada jati diri. Apa itu jati diri dalam Sang Hyang Siksa Kandang? Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawah. Konsepsi ini sebenarnya konsepsi akademis yang sudah ada dalam prinsip-prinsip pembangunan orang Sunda. Sehingga corak pembangunannya apa? Corak pembangunannya adalah bambu.
Maka perkakas orang Sunda itu bambu. Kujang itu bukan sarana berperang. Sunda tidak mengenal peperangan. Kujang itu sarana berpertanian. Nah, karena coraknya bambu, maka lahirlah rumah-rumah bambu. Karena lahirlah rumah bambu, maka apa yang terjadi dalam peradabannya, Sunda terbebas dari bencana. Karena peradabannya. Nah, dalam konsep ini apa yang mesti dilakukan oleh Majalengka? Yang mesti dilakukan oleh Majalengka adalah satu, peradaban bambu menjadi satu nilai-nilai eksentrik. Bagi apa? Bagi pembangunan pedesaan. Bagaimana caranya? Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah yang menjadi pusat sumber daya air, pemerintah daerah segera membangun kampung-kampung yang memiliki nilai estetik pedesaan. Untuk apa? Agar mereka tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh menjadi manusia yang manunggal dengan alamnya, pajajar dengan alamnya, menjaga-jaga sumber air agar tetap bening. Melahirkan apa? Melahirkan sistem nilai di mana konsep pendidikan di sekolahnya harus melahirkan konsep pendidikan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer, kaluhur sirungan, kahandap akaran. Maka konsep pendidikan yang berbasis lingkungan harus membentuk karakter manusia sehingga dia memahami di mana letak sumber airnya, siapa leluhurnya, apa pohon yang paling disakralkannya, bagaimana tata arsitekturnya, bagaimana menata lingkungannya. Maka kampung ini akan menjadi kampung-kampung eksklusif yang akan dicari orang dalam mengembangkan apa? Dunia kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Dan ini tren dalam bisnis kepariwisataan. Anak-anaknya apa yang mesti dilakukan? Anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan baik, belajar tata boga, belajar fashion, kemudian belajar tata kelola dalam lingkungan rumahnya. Rumah-rumahnya mulai dipelopori minimal di sini bangun satu kampung saja dulu, rumahnya 3 kamar, 4 kamar, berbasis panggung, tetap mempertahankan kayu bakar. Maka ini yang disebut dengan homestay, kata istilah Pak Erik. Dan ini akan berkembang. Untuk apa? Mempertahankan orang desa tetap bangga pada desanya, tumbuh dan berkembang seiring dengan ekosistemnya. Ditambah lagi apa? Kebijakan pemerintah provinsi yang akan dan terus dikembangkan adalah pembangunan ekonomi fiskal berbasis lingkungan. Problem Indonesia itu apa? Problem Jawa Barat itu apa? Problem Jawa Barat itu adalah tumbuhnya industri di Bekasi, tumbuhnya industri di Kerawang, tumbuhnya industri di Purwakarta, tumbuhnya industri sekarang di Subang, sebentar lagi di Majalengka, tumbuh industri, angkanya semakin meningkat, pertumbuhannya semakin baik, tingkat pendapatan daerahnya makin tinggi, walaupun sudah mendapat penundaan pembayaran DBH. Kenapa itu terjadi? Karena pusat pertumbuhannya ada di sini. Problemnya apa? Dari itu adalah sumber-sumber air yang ada di gunung tidak mendapat keadilan fiskal. Karena sumber air tidak ada di gunung, tidak mendapat keadilan fiskal, akhirnya orang-orang gunung tidak bangga dengan gunungnya. Kenapa? Membangun kesengsaraan, melahirkan disparitas, kemiskinan terjadi di daerah pegunungan karena peredaran uangnya kurang, karena uangnya berputar di wilayah industri. Padahal industri di Rebana akan mati, industri di Subang akan mati, industri di Kerawang akan mati, industri di Cirebon akan mati, industri di Bekasi akan mati kalau sumber airnya kering yang berasal dari puncak-puncak gunung sebagai sumber prakarya. Maka hitungannya adalah daerah penghasil air, debitnya harus mulai dihitung. Daerah penghasil oksigen, debitnya harus dihitung. Sebagai apa? Keadilan fiskal, sehingga nanti lemburnya tetap terurus, kotaknya tetap terjaga itu. Ini cara. Kalau tidak begini, apa yang akan terjadi? Kehancuran dari hulu gunung sampai bibir pantai. Kehancurannya apa? Semua orang merasa tidak mendapat keadilan fiskal. Distribusi uang tidak merata. Setiap orang mencari uang dalam setiap hari.
akhirnya kehancuran berlaku secara bersama-sama. Maka distribusi keadilan pembangunan adalah membangun keadilan fiskal sebagai solusi dalam pembangunan yang berkeadilan dengan spirit Pajajaran. Pertama. Yang kedua adalah menyongsong industrialisasi. Apa problem orang Jawa Barat? Saya pelajari, problem orang Jawa Barat dari dulu adalah sekolah tidak match dengan pertumbuhan industri. Kurikulumnya berjalan, teori-teori pendidikannya terlalu lama. Maka saya sudah hari ini mulai menerobos. Setiap ada investasi baru, maka harus MOU dengan Pemprov. Tidak ada lagi lamaran kerja manual, tidak ada lagi orang harus nenteng lamaran, bikin SKCK dulu, kemudian baru diterima. Saya logikanya terbalik. Sistemnya pakai nyari gawe, pakai sistem digital. Di digital nanti sudah diatur. Ini warga setempat, ini prioritasnya. Ini satu kecamatan, ini prioritasnya. Ini satu kabupaten, ini prioritasnya. Dan tidak boleh ada orang berkumpul. Ketika ada orang berkerumun, nanti ada titipan kepala desa, titipan bupati, titipan anggota dewan, terus ribut. Yang satu titipan Karang Taruna, yang satu titipan kepala desa, berkonflik dalam desanya, berdampak pada rekrutmen industri. Ini saya mulai atur. Kemudian industrinya MOU. Saya kemarin MOU dengan para investor Cina. MOU-nya bagaimana? Anda 2028 berapa yang Anda butuhkan? 3.000 karyawan. Oke, 3.000 karyawan. Maka saya kumpulin SMK kelas 3 sudah saya masukin calon karyawan. Setelah itu dimagangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah itu apa? Ketika nanti mereka buka, tidak ada lagi rekrutmen karena ini sudah bergerak menjadi pegawai yang sudah terlatih dan terdidik. Majalengka akan menghadapi industrialisasi. Problem Majalengka apa? Angka trafficking, korban perdagangan orang dari Majalengka sangat banyak. Caranya bagaimana? Sekarang dipetakan, minat dan bakatnya dibangun, diarahkan. Industri harus segera dibangun. Kenapa? Tidak ada arti upah naik dalam setiap tahun kalau yang bekerjanya bukan orang daerah itu. Kenapa? Nanti terjadi disparitas. Disparitasnya apa? Yang satu UMK-nya sudah 6 juta. UMK 6 juta berdampak juga pada apa? Kenaikan harga di sekitar. Di sekitarnya penghasilan warganya masih kuli macul 30.000. Maka kemiskinan disparitasnya akan semakin jauh. Ini caranya melahirkan kelas menengah. Dan yang berikutnya adalah pilih anak-anak terbaik di setiap kabupaten kota yang punya visi. Angkat itu anak security, anak office boy, anak tukang masak, angkat mereka menjadi kelas menengah baru manajer. Saya dulu pernah menyekolahkan 300 anak dalam sekolah manajer, dan itu anak-anak kelas menengah bawah, anak office boy, ada tukang sapu dengan gaji rendah. Kemudian hari ini tumbuh menjadi kaum profesional. Bagaimana? Culture lingkungan kita sudah buruk. Mohon maaf. Kenapa? Jangan sekali-kali berharap anak-anak kita bisa besar tumbuh tinggal di lingkungan kampungnya hari ini. Sudah jelek tradisi merokok, balapan motor, pergaulan bebas. Sudah sampai kampung. Tidak ada jalan lain, pilihannya adalah diket lewat sekolah Taruna Nusantara, lewat sekolah-sekolah rakyat. Dan saya juga sekarang akan membuka sekolah MAUN. Melatih apa? Melatih anak-anak desa, profesional di bidangnya. Diatur, bangun jam berapa, pakai sepatu bagaimana caranya, lipat baju gimana caranya, pasang dasi gimana caranya, nyemir sepatu gimana caranya, duduk gimana caranya, membungkuk gimana caranya. Itu harus diatur, dan mereka harus jalan pulang ke rumahnya, kulturnya jelek. Ini cara agar apa? Nanti pendidikan diploma 3, lahir kelas menengah baru, jadi manajer. Ini cara sehingga tata kelola keuangan pemerintah hari ini harus memiliki multiplier effect. Ini saya sangat ngitung ini. Multiplier apa? Setiap rupiah belanja pemerintah harus menimbulkan dampak ekonomi bagi lingkungan, harus menimbulkan dampak ekologi bagi lingkungan, harus menimbulkan dampak kesejahteraan bagi masa depan. Kita nggak bisa lagi menyambut masa depan hanya dengan berwacana. Kita harus membangun dalam kerangka teknis. Maka APBD tidak hanya berbasis pada output. Kalau berbasis pada output justru itu paling gampang. Kenapa?
Karena di APBD resiko pemeriksaan yang paling rendah adalah di belanja seremonial. Bikin seminar jarang diselidiki, bikin simposium jarang diselidiki, kumpul-kumpul jarang diselidiki, bangun jalan yang sering diselidiki, bangun irigasi yang sering diselidiki. Padahal multiplier efeknya itu lebih besar dibanding biaya rutin. Snack 1000 habis pakai, barang habis pakai, jarang menjadi objek pemeriksaan. Sehingga dulu para birokrasi lebih memilih ini. Kenapa? Bakti na ayah dipariksa tara. Benar kan? Nah kemudian saya tetap, namanya birokrat, saya coba menggeser seluruh belanja itu yang memiliki multiplier efek ekonomi dan investasi. Apa itu? Infrastruktur. Infrastrukturnya harus bagaimana? Infrastrukturnya harus berkualitas, jangan asal. Kenapa? Malu kita sebagai bangsa, bangunan Belanda masih kokoh. Maunya bangunan menangin orang ngeserubruk era. Maka jalan berkualitas. Di jalan harus ada garisnya, makanya beda jalan provinsi hari ini. Pinggir dengan pinggirnya kuning, tengahnya putih, itu pasti jalan provinsi. Kemudian apa lagi? Drainasenya. Setelah itu apa lagi? Bangunan penunjang, pos pengawas keamanan, CCTV. Setelah itu apa lagi? Petugas kebersihan. Per kilometer jalan provinsi sekarang 1 petugas kebersihan dengan upah UMK rata-rata 4,2 juta. Untuk apa? Membangun multiplier efek ekonomi. Untuk apa? Agar orang bekerja mendapat upah yang layak. Ini cara. Nah setelah itu apa? Sungai. Infrastruktur jaringan air sungai. Danau, kata orang Sunda begini, kekurang tendendihan dilebihir, gesan sampereun cak urang tunda dihanjuang si agesan araeun, paranti cokok bawal, dituruban kumandepun di wadahan cukup manik aslagina, dibuka anu ngaliwat, anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancing asrasana, anu rancake hatena, puta-putu tiga ieu begawan sawidak lima nu hayang dilalakonkeun. Peradaban Sunda itu apa? Air, sungai, danau. Transportasinya sebenarnya air. Nah, Majalengka apa? Aliran sungai saya lihat ini bersih. Konsepsinya bagaimana? Konsep Pak Bupati, BBWS, PJT, PSDA ke sungai. Saya akan mengerahkan terus menambah angka belanja untuk pelebaran sungai dan pengerukan sungai serta pembersihan sungai. Setelah itu apa lagi? Kembangkan di sampingnya penataan bibir sungai. Pasang lampu-lampu yang baik. Di Bekasi tahun ini kayaknya sudah bisa. Ide saya dengan wali kota terwujud, Kalimalang berubah menjadi tempat wisata. Saya minta nanti di Majalengka dengan aliran sungai yang besar itu juga bisa menjadi nanti ada rumah makan terapung, ada jet ski, kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kepariwisataan. Sungai, setelah sungai apa lagi? Nanti sawah. Sawahnya bagaimana? Ditata. Saung-saungnya dibikin yang baik. Garangan-garangannya ditata dengan baik. Kenapa? Ini adalah pusat Lembur Pakuan, tempat kampung saya. Kunjungannya hampir per bulan hampir 40.000 orang. Hanya apa? Orang hanya datang ke sawah, lihat sawah, makan di sawah. Ini nilai. Untuk itu maka terakhir saya katakan itulah yang disebut dengan Sunda, yaitu sebuah nilai peradaban yang mengajarkan tentang peradaban matahari dan peradaban bulan. Semuanya bersatu menjadi satu kesatuan nilai. Purnama saja kita melupakan, padahal purnama bisa dibuat menjadi peringatan. Bagaimana bikin Pak Bupati satu desa, desanya di pinggir gunung, ketika purnama matinya listriknya dimatikan, maka sinar purnamanya terang, orang akan berbondong datang menjemput purnama. Dan bulan itu yang paling ditunggu, terutama oleh ibu-ibu, karena ibu-ibu suka gelisah kalau telat bulan. Nah ini orientasi, sehingga dalam konsepsi ini pembangunan kepariwisataan itu adalah puncak. Puncak dari apa? Dari pembangunan infrastruktur, dari pembangunan ketukutanah, dari birokrasi yang tertata. Pak Bupati bikin birokrasinya bajunya khas pada hari tertentu sehingga orang datang melihat birokrat.
kemudian dari kebersihan yang tertata dengan baik dan terkelola, serta etika masyarakat yang terbangun, sehingga Gemah Ripah Repeh Rapi, Jawa Barat istimewa, dan kemudian kalau di Majalengka Lampung saya akan terwujud Majalengka boga segalana, boga gunung, boga walungan, boga industri, boga pusat industri pertahanan dalam negeri kisah kedendri, boga Kertajati, boga PJA, boga Deputi Penindakan, boga Menpora, boga pengusaha, boga komandan marinir, segala ayat, segala nyampa. Bagia Milangkala Majalengka, Apanjang, Apunjung, Nganjung, Dudika, Jujung. Itulah penjelasan saya terakhir bahwa bagi orang Indonesia, bagi orang Sunda, bertuhan itu satu kesatuan. Jadi orang Indonesia sejati, maka dia menjadi insan yang sejati. Jadi insan yang sejati, jadi ihsan yang sejati, dia sudah menjadi orang Indonesia yang sejati. Jadi orang Sunda yang sejati, karena nilainya sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hapunten anu kasupun bilih kalampunganan, luhur sahur bahe carek, neda agung cukup lumur, neda jembar pangampura. Can. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura. Salajengna di haturanan ka sesepuh urang sadayana, tokoh nasional, pupuhu Kejaksaan Agung kanggo masihan beantara Pangjajab Milangkala Majalengka.